Perkenalkan, nama saya Michael Gideon, NPM 25783021. CSS ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, inline CSS. Inline CSS didefinisikan sebagai metode penerapan gaya di mana aturan desain disisipkan langsung ke dalam tag HTML melalui atribut style. Setiap aturan di dalam atribut ini terdiri dari pasangan properti dan nilai yang dipisahkan oleh titik koma. Persis seperti penulisan CSS pada umumnya, namun tanpa menggunakan kurung kurawal. Karena letaknya yang menyatu dengan elemen, browser akan memproses instruksi ini secara instan saat membaca baris kode tersebut. Secara teknis, inline CSS hanya memiliki cakupan atau scope pada satu elemen tempat atribut tersebut berada. Jika terdapat elemen lain yang serupa di dalam halaman yang sama, elemen tersebut tidak akan terpengaruh oleh gaya yang diberikan secara inline pada elemen sebelumnya. Hal ini memberikan kontrol yang sangat spesifik dan individual, namun mengabaikan prinsip efisiensi. Jika terdapat banyak elemen yang membutuhkan tampilan serupa, penerapan inline CSS berdampak langsung pada struktur dokumen HTML, di mana tag-tag menjadi lebih panjang dan kompleks. Hal ini sering kali menyulitkan proses pembacaan kode bagi pengembang lain karena logika tampilan bercampur dengan logika struktur konten. Selain itu, penggunaan metode ini secara masif akan meningkatkan ukuran file HTML secara keseluruhan, yang dapat mempengaruhi waktu transfer data dari server ke browser. Dalam hierarki spesifitas CSS, inline CSS menempati posisi yang paling kuat dibandingkan selektor ID, kelas ataupun elemen. Browser memberikan prioritas tertinggi pada gaya inline untuk memastikan bahwa instruksi yang paling dekat dengan elemen adalah yang ditampilkan. Oleh karena itu, gaya inline sangat sulit untuk ditimpa oleh aturan dari lembar gaya lain kecuali menggunakan deklarasi khusus seperti important pada file eksternal. Dari aspek manajemen proyek, inline CSS dianggap sebagai praktik yang kurang ideal untuk pengembangan skala panjang. Kesulitan utama muncul saat perlu dilakukan perubahan desain secara global. Pengembang harus mencari dan mengubah atribut style pada setiap elemen secara manual di seluruh dokumen. Metode ini biasanya dibatasi hanya untuk keperluan pengujian dinamis melalui JavaScript atau pengiriman konten yang membutuhkan kemandirian gaya seperti pada mail marketing. Dan yang kedua itu internal CSS. Nah, internal CSS adalah metode pengorganisasian gaya di mana seluruh aturan desain dikumpulkan di dalam satu blok menggunakan tag style. Penempatan standar untuk tag ini adalah di dalam bagian head dokumen HTML. Dengan cara ini, browser dapat mengunduh dan memahami seluruh aturan presentasi visual sebelum mulai merender elemen-elemen yang ada di bagian body, sehingga mencegah terjadinya perubahan tampilan yang mendadak saat halaman dimuat. Metode ini menggunakan selektor seperti tag, kelas, atau ID untuk menentukan elemen mana yang akan diberikan gaya. Hal ini memungkinkan satu baris kode gaya untuk memengaruhi banyak elemen sekaligus di dalam satu halaman tersebut. Penggunaan kurung kurawal dan properti yang tersusun secara vertikal di dalam tag style membuat kode lebih mudah dibaca dan dikelola dibandingkan dengan penulisan inline yang berderet secara horizontal. Meskipun lebih teratur, internal CSS memiliki keterbatasan jangkauan
karena aturan gaya hanya berlaku untuk satu dokumen HTML spesifik. Jika sebuah website terdiri dari beberapa halaman, maka setiap halaman tersebut harus memiliki block style masing-masing. Hal ini menimbulkan redundansi atau pengulangan kode jika beberapa halaman ingin menggunakan tema warna atau tipografi yang seragam, sehingga meningkatkan risiko ketidakkonsistenan desain antara halaman. Dari sisi efisiensi pemrosesan, internal CSS mengharuskan browser untuk memproses ulang seluruh aturan gaya setiap kali halaman dibuka atau dimuat ulang. Tidak seperti file terpisah, kode di dalam text-style tidak dapat disimpan secara independen di dalam memori story browser. Akibatnya, setiap permintaan halaman baru akan selalu menyertakan beban data CSS yang sama, yang dapat memperlambat performa jika kode gaya ditulis sangat panjang. Penggunaan internal CSS paling tepat diterapkan pada proyek yang bersifat satu halaman tunggal atau halaman dengan kebutuhan desain yang sangat unik dan tidak akan digunakan kembali di bagian lain. Metode ini memberikan keseimbangan antara kerapian kode dan kesederhanaan struktur, karena pengembang tidak perlu mengelola file eksternal tambahan. Namun untuk proyek yang berkembang, beralih ke metode eksternal tetap menjadi langkah yang lebih rasional. Dan yang ketiga itu ada external CSS. Itu merupakan metode penerapan gaya dengan memisahkan seluruh aturan presentasi ke dalam file mandiri dengan ekstensi CSS. File ini kemudian dihubungkan ke satu atau lebih dokumen HTML menggunakan link yang diletakkan di bagian head. Pemisahan ini menerapkan konsep separation of concurrence, di mana HTML murni menangani struktur data, sedangkan CSS sepenuhnya menangani estetika dan tata letak. Kelebihan utama dari eksternal CSS terletak pada skalabilitas dan kemudahan pemeliharaan desain secara global. Satu file CSS tunggal dapat digunakan sebagai referensi gaya bagi ratusan halaman HTML yang berada dalam satu website. Jika terjadi perubahan pada identitas visual perusahaan, pengembangan cukup melakukan modifikasi pada satu file CSS tersebut, dan seluruh halaman yang terhubung akan memperbarui tampilannya secara sinkron. Secara teknis, penggunaan file eksternal secara signifikan mengurangi ukuran file HTML dan membuatnya jauh lebih bersih serta mudah dipahami. Pengembang dapat fokus pada hierarki konten tanpa terganggu oleh detail dekorasi yang rumit di dalam dokumen yang sama. Selain itu, metode ini memudahkan kolaborasi dalam tim, di mana desainer web dapat bekerja pada file CSS tanpa mengganggu pekerjaan pengembang back-end yang sedang memanipulasi file HTML. Performa website meningkat secara substansial melalui mekanisme caching yang didukung oleh eksternal CSS. Setelah pengunjung mengunduh file CSS dapat mengubah halaman pertama, browser akan menyimpan salinan file tersebut di penyimpanan lokal perangkat pengguna. Saat pengunjung berpindah ke halaman lain, browser hanya perlu mengunduh file HTML yang baru dan menggunakan kembali file CSS yang sudah ada di memori, sehingga menghemat konsumsi data dan mempercepat waktu muat. Dalam pengembangan profesional, external CSS adalah standar wajib karena mendukung
organisasi kode yang lebih kompleks seperti penggunaan variabel, media queries untuk desain responsif dan integrasi dengan preprosesor CSS. Metode ini memungkinkan struktur kode yang lebih modular di mana pengembang dapat membagi gaya menjadi beberapa file kecil seperti header CSS, footer CSS, main CSS untuk kemudian digabungkan sehingga menciptakan sistem desain yang sangat efisien dan terstandarisasi. Baik, sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Terima kasih.